Cynthia! Cynthia! Robi! Siapa itu? Siapa, Bi? Nggak tahu deh. Bentar, gue lihat dulu ya. Iya, ya. Robi! Kenapa, Om? Kenapa? Masih nanya kenapa? Mana Cynthia? Ada, Om. Ada. Suruh dia keluar. Cynthia! Di momen ini, si Ali mulai nunjukin taringnya. Dia langsung memperingati si Robi dengan nada serius, bahkan cenderung merendahkan, supaya jangan pernah lagi deketin Cynthia. Buat Ali, Cynthia itu bukan sekadar cewek biasa. Dia udah dianggap calon istri, dan pernikahan mereka tinggal nunggu waktu aja. Sementara itu, si Robi cuman bisa diam. Bukan karena dia takut, tapi situasinya lagi nggak memungkinkan. Ada bokapnya Cynthia di sana, dan posisi Robi jadi serba salah. Mau melawan, dia sadar dia juga salah karena udah ngajak ketemu calon istri orang. Tapi kalau diam, harga dirinya kayak diinjak-injak. Di sisi lain, banyak dari kalian yang sempat nebak kalau Cynthia belum tersentuh sama Ali Kupret, dan ternyata itu benar. Dari obrolan Ali dengan temannya, terungkap kalau malam itu belum terjadi hal yang lebih jauh karena mamanya Cynthia keburu nelepon. Tapi tetap aja, situasinya nggak bersih. Cynthia udah diperlakukan nggak pantas, dipegang-pegang sama Ali, dan itu bikin suasana makin nggak enak. Disinilah mulai kelihatan sifat asli si Ali. Di depan semua orang dia kelihatan sopan dan meyakinkan, tapi di belakang, dia malah nyebut Robi sebagai penjilat ke temannya. Dua muka banget. Dari sini konflik makin melebar, apalagi ada kemungkinan ayahnya Cynthia bakal ketemu sama Pak Alex, mantan bos yang dulu punya hubungan cukup baik sama keluarga mereka. Pertemuan ini bisa jadi penentu. Apakah mereka bakal saling mengingat masa lalu dengan baik, atau justru malah saling sindir dan membuka luka lama? Dulu hubungan Robi dan keluarga Cynthia juga baik, tapi setelah kejadian ini, semuanya terasa runtuh. Wajar sih, karena Cynthia udah dijodohkan dan hampir menikah dengan Ali. Jadi keluarganya pasti bakal menjaga jarak dari laki-laki lain. Tapi yang bikin penasaran, apakah kebusukan Ali bakal terbongkar? Soalnya mamanya Cynthia aja udah mulai curiga waktu lihat anaknya pulang dalam keadaan pingsan. Di tengah ketegangan itu, Ali makin menjadi-jadi. Dia dengan sombongnya bilang ke Robi kalau dia adalah salah satu pemilik perusahaan besar dan merendahkan Robi sebagai anak kampung yang nggak punya apa-apa. Ancamannya jelas, jangan berani ganggu Cynthia kalau nggak mau hidupnya hancur. Sikap arogan ini jelas bikin darah mendidih. Pertanyaannya sekarang, apakah Robi bakal tetap menahan diri atau justru kehilangan kendali dan menghadapi Ali di depan semua orang, termasuk ayah Cynthia? Dan gimana reaksi geng Patki kalau mereka tahu Robi diintimidasi seperti ini? Apalagi si Dot sebelumnya udah ngingetin supaya Robi nggak ikut campur urusan keluarga Cynthia. Tapi ya itu, sifat keras kepala Robi bikin dia nggak bisa tinggal diam. Situasi makin panas karena Ali juga mulai nyenggol geng FG. Dan dia nggak sendirian. Dia punya backing kuat seperti Kona dan Cho Ombej alias Chabukoni, yang dikenal punya banyak perusahaan besar. Jadi sekarang semua tinggal nunggu satu momen penting. Apa yang bakal terjadi kalau ayah Cynthia benar-benar bertemu Pak Alex? Apakah semuanya bakal terbongkar atau justru makin kacau? Menurut kalian gimana kelanjutannya? Cerita ini belum berhenti di situ. Justru semuanya mulai memanas saat momen yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Suatu sore, suasana di rumah Cynthia terasa tegang. Ayahnya Cynthia kedatangan tamu penting, dan benar saja, itu adalah Pak Alex. Sosok yang dulu pernah jadi atasan sekaligus rekan kerja yang cukup dekat, tapi juga menyimpan banyak cerita lama yang belum tentu semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, Robi ternyata diam-diam datang ke sana. Bukan untuk bikin masalah, tapi dia merasa harus meluruskan semuanya sebelum semuanya terlambat. Namun nasib berkata lain. Baru saja dia sampai di depan rumah, Ali Kupret sudah lebih dulu melihatnya. Tanpa banyak bicara, Ali langsung menghampiri dengan tatapan tajam. Kali ini nggak ada lagi topeng Rama. Masih berani lo datang ke sini? Ucap Ali pelan tapi penuh ancaman. Robi yang dari tadi menahan diri akhirnya mulai kehilangan kesabaran. Semua hinaan, semua ancaman, dan perlakuan Ali ke Cynthia terus terbayang di kepalanya. Tapi sebelum situasi meledak, suara dari dalam rumah memanggil. Ayah Cynthia keluar dan melihat mereka berdua berdiri berhadapan. Detik itu juga, semua mata tertuju ke Robi. Suasana jadi sunyi. Ali langsung memanfaatkan momen. Dia pura-pura jadi pihak yang paling benar, seolah-olah Robi adalah masalahnya. Dia bilang kalau Robi terus mengganggu hubungan mereka, bahkan mencoba mendekati Cynthia diam-diam. Robi nggak langsung menjawab,
Tapi kali ini dia nggak mau mundur. Dengan suara tegas, dia mulai membuka sedikit demi sedikit apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dari Cynthia yang pulang dalam keadaan tidak sadar, sampai sikap Ali yang mulai kelewatan. Ucapan itu langsung bikin suasana pecah. Mamanya Cynthia yang dari tadi diam mulai terlihat panik. Wajah ayahnya berubah drastis. Sementara Pak Alex hanya diam, memperhatikan, seolah sedang menyusun potongan puzzle yang selama ini hilang. Ali yang merasa posisinya terancam langsung membela diri. Dia membantah semua tuduhan, bahkan balik menekan Robbie dengan status dan kekuasaannya. Tapi kali ini berbeda. Keraguan mulai muncul di mata keluarga Cynthia. Apalagi saat mamanya mengingat kembali kondisi anaknya malam itu. Dan disitulah titik baliknya. Cynthia yang sejak tadi di dalam kamar, akhirnya keluar. Dengan kondisi masih lemah, dia mencoba bicara. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Dia tidak langsung menyalahkan siapa-siapa. Tapi apa yang dia katakan cukup untuk membuat semua orang mulai melihat kebenaran dari sisi yang berbeda. Ali mulai kehilangan kendali. Topengnya perlahan runtuh. Emosinya meledak, dan tanpa sadar dia menunjukkan sifat aslinya di depan semua orang. Kesombongan, amarah, dan rasa ingin menang sendiri semuanya keluar sekaligus. Pak Alex akhirnya angkat bicara. Dengan suara tenang tapi tegas, dia menegaskan kalau kekuasaan dan uang bukan alasan untuk memperlakukan orang seenaknya. Kata-katanya sederhana, tapi cukup menampar Ali di depan semua orang. Momen itu jadi penentu. Ayah Cynthia yang awalnya keras akhirnya mulai goyah. Dia sadar ada sesuatu yang tidak beres. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar mempertimbangkan untuk membatalkan rencana pernikahan itu. Sementara itu, Robbie hanya berdiri diam. Dia nggak merasa menang, tapi setidaknya dia sudah melakukan hal yang benar. Tapi cerita belum selesai. Karena setelah kejadian itu, Ali Kupret pergi dengan amarah yang belum selesai. Dan orang seperti dia nggak akan tinggal diam. Dengan koneksi dan kekuatan yang dia punya, ini bisa jadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Sekarang pertanyaannya, apakah keluarga Cynthia benar-benar akan membatalkan pernikahan itu? Dan apa yang akan dilakukan Ali setelah harga dirinya dijatuhkan di depan semua orang? Malam itu jadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik cinta. Setelah pergi dengan wajah penuh amarah, Ali Kupret nggak benar-benar kalah. Dia cuma mundur untuk nyusun langkah berikutnya. Dan benar saja, keesokan harinya situasi langsung berubah drastis. Robbie mulai ngerasain dampaknya. Dari yang awalnya hidupnya biasa aja, tiba-tiba jadi penuh tekanan. Tempat dia kerja didatangi orang-orang tak dikenal. Suasana jadi nggak nyaman. Bahkan ada yang sengaja nyindir dan menjatuhkan dia di depan umum. Nggak perlu waktu lama buat Robbie sadar. Ini semua ulah Ali. Bukan serangan langsung, tapi pelan-pelan, sistematis, dan bikin hidupnya hancur dari dalam. Di sisi lain, rumah Cynthia juga nggak kalah tegang. Ayahnya mulai berubah sikap, nggak lagi sekeras sebelumnya, tapi justru jadi lebih diam dan banyak mikir. Mamanya Cynthia terus mencoba ngobrol, mengingatkan soal kejadian malam itu. Sementara Cynthia sendiri masih dalam kondisi terpukul, tapi perlahan mulai berani ngomong jujur ke orang tuanya tentang apa yang dia rasakan. Dan disinilah konflik keluarga mulai benar-benar pecah. Ayah Cynthia yang selama ini pegang prinsip kuat soal harga diri dan perjodohan, mulai goyah. Di satu sisi, dia nggak mau nama keluarga jatuh. Tapi di sisi lain, dia mulai sadar kalau memaksakan Cynthia menikah dengan Ali bisa jadi kesalahan besar. Sementara itu, Pak Alex nggak tinggal diam. Dia mulai turun tangan secara halus. Dengan koneksi dan pengalamannya, dia cari tahu siapa sebenarnya Ali Kupret ini di balik semua kemewahan dan kekuasaannya. Dan ternyata, ada banyak hal gelap yang selama ini tertutup rapi. Masalahnya, Ali juga bukan orang bodoh. Dia tahu pergerakan mereka. Dan kali ini, dia mulai bermain lebih kasar. Targetnya bukan cuma Robbie lagi, tapi semua yang berani melawan dia.